perintah. Dia tidak melaksanakan yang diperintah Allah Ta'ala. Maka belajarlah kita. Fa'lam. Apa yang paling pertama kali diulang? Fa'lam annahu. Iya, perintah yang paling agung itu adalah apa perintah yang paling agung yang Allah perintahkan? Ma ajalla, fama ajalla ma amarallahu bihi. Apakah perintah yang paling agung yang Allah perintah dengannya kepada hambanya? Bihi amara bihi ibadih. Yang sangat agung perintah yang Allah perintah kepada hamba itu adalah an ya'budullah wajtanibut taghut, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja yang berhak diibadahi. Paham ya? Dasarnya surat ayat 19. Kalau kamu belajar berarti kamu telah melaksanakan apa yang Allah perintah di dalam surahnya, surah Muhammad ayat 19. Kalau tidak berarti kamu tidak melaksanakan perintah Allah. Duduk-duduk aja di rumah sana misalnya, tidak pernah belajar. Apakah kita termasuk ini? Termasuk orang yang melakukan perintah atau tidak termasuk? Tidak termasuk. Pintar ya? Baru jadi termasuk kapan? Kalau kita mendatangi majelis ilmu, bertanya kepada siapa yang pantas untuk ditanya dengan ilmunya. Ya, mendalaminya dengan orang-orang yang ada ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, dia apa yang mau ditanyakan sama dia? Orang yang bisa memberi itu adalah orang yang yang memiliki. Gak ada duitnya bisa enggak ngasih duit? Enggak. Jadi orang yang punya duit yang kita minta ilmu, yang kita minta duitnya. Orang yang berilmu yang kita tuntut ilmu pada dia. Kalau enggak punya ilmu dia, apa yang mau dikasihnya angin lah. Pintar ya, pas ya. Jadilah antum termasuk kepada ayat 19 surah Muhammad. Orang yang belajar mendalami tentang la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah. Ulang lagi, la ma'budah bihaqqin. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah artinya. Kenapa enggak itu artinya? Kok beda? Orang salafi dengan orang umum mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak, itu dia. Karena kalau itu artinya di luar sana banyak orang juga yang tidak menyembah. Itu gimana ya? Kenapa enggak la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah artinya? Kenapa la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kenapa? Karena di sana ada yang beribadah bukan kepada Allah. Dia mengaku itu ibadah, tapi ibadahnya tidak kepada Allah. Sementara kita tidak ibadah, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita dengar dulu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Apa? Apa tadi? Yang beda agama. Oh.
Oh, ya enggak apa-apa, asal jangan kita aja yang datang ke sekolah Kristen. Kalau orang Islam itu belajar mendengarkan kalimat Allah boleh. Tapi kebanyakan sebenarnya Islam di sekolah. Kebanyakan Islam, tapi orang selain Islam masuk juga. Oh begitu. Dari sekolah itu Kalau dia mau, kemana dari Anda juga? iya. Jadi jadilah antum orang yang termasuk melaksanakan perintah surat Muhammad ayat 9b, yaitu mempelajari, mengilmui apa arti daripada tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Mana dalilnya tentang yang demikian? Tidak ada yang berhak diibadahi. Coba tengok surat Al-Hajj ayat 62 itu kalau tidak salah ya. Zalika bi annallaha coba perhatikan Al-Hajj ayat surat kedua-2. Surat yang kedua-2 ayat 62. Zalika bi annahu, kenapa la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah? Zalika bi annallaha huwal haqq, yaitu ilah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar karena dia huwal haq. Wa anna, kelanjutannya apa? Wa annahu. Lanjutkanlah. Zalika bi anna Allah wal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Enggak bisa juga baca itu. Kenapa panjangkan ba? Ada baris atas, ada alif sesudah ba itu, ada alifnya, alif tonggak. Berarti dipanjangkan ba. Ba ada alif mati, alif sukun sesudahnya dipanjangkan. Iya. Wa annama apa wa innama? Wa annama ya, wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Apa artinya itu? Kenapa bukan tidak ada Tuhan selain Allah, arti la ilaha illallah? Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia. Hak apa nih Allah? Hak Allah itu maha hak itu apa? Hak untuk mendapatkan peribadahan dari seluruh makhluknya. Karena semua yang ada selain Allah itu adalah makhluk. Selain makhluk itu khalik. Selain khalik, selain Allah itu adalah makhluk. Apa itu makhluk? Selain Allah itu adalah makhluk. Artinya makhluk itu apa artinya itu makhluk? Asal katanya dari khalaqa, makhlukun. Makhluk aja nggak tahu artinya. Gimana ini? Apa makhluk itu? Ada khalik, ada makhluk. Asal katanya dari khalaqa. Khalaqa itu ciptaan, khalqu itu ciptaan. Inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya pada penciptaan. Khalqi itu arti penciptaan. Khalqun, inna fi khalqi, sesungguhnya pada penciptaan. Siapa yang mencipta? Khalik. Siapa khalik? Allah. Apa yang diciptakan? Makhluk. Jadi makhluk itu artinya yang diciptakan. Yang dicipto.
Yang diciptakan itu namanya makhluk. Yang membuat, menciptakan disebut khaliq. Ya, makhliqun itu yang menciptakan artinya. Khaliq orang yang mencipta. Zat yang maha mencipta, khaliq. Apa tadi makhluk artinya? Sama dengan maf'ul timbangannya itu. Maf'ul yang dibuat, yang diciptakan, sama makhluk maf'ul. Majhul mahmud yang dipuji mahmud, yang terpuji, yang orang yang terpuji namanya hamid. Allah itu hamidun majid. Innaka hamidun majid. Hamid atau hamid, kalau hamid itu bersangatan terpujinya. Allah itu hamid, tidak cuma hamid tapi hamid. Kalau hamid yang terpuji aja artinya satu yang terpuji, tapi kalau hamid bersangatan banyaknya yang terpuji padanya. Hamid, innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau ya Allah adalah sangat terpuji. Karena kehebatan Allah itu, apapun kehebatan, semua yang ada pada Allah itu berlebihan, tidak ada yang sebanding. Makanya disebut hamid, sangat terpuji. Jadi kenapa tidak diartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah? Karena di sana, di Duri saja, bukan di sana lagi, di Duri, di tempat kita ini, di ujung dari jalan Desa Harapan ada gereja. Allah disembahnya tuh? Tidak, Allah disembahnya, Yesus disembahnya. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah tak Yesus itu? Bukan Allah itu. Allah ya Allah, Yesus ya Yesus. Yesus itu adalah Nabi Isa yang dipertuhan oleh orang Kristen. Makanya di sana ada orang yang menyembah bukan Allah. Sementara orang Islam meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu keagungan pemilik peribadahan itu hanya Allah saja yang benar. Karena Dia yang menciptakan semua makhluk ini, semua yang ada di antara langit dan bumi itu Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi Allah saja. Tidak ada selain Allah, maka Dia pula yang berhak untuk diibadahi. Bukan selain Allah diibadahi. Kalau diibadahi selain Allah itu batil peribadahan. Batil. Wa anna ma yad'u, apa saja, bahwasanya hanya saja orang-orang yang menyembah, menyeru, minta tolong, berdoa kepada selain Allah itu adalah kebatilan besar. Kenapa kebatilan? Di satu pihak dia tidak berhak untuk diseru. Kenapa? Keterbatasannya. Dia aja makhluk, kita makhluk. Apa bisa makhluk? Kecuali Khalik misalnya. Dia bukan Khalik. Yang Khalik itu Allah saja. Selain Allah nggak Khalik. Benar? Ya. Jadi apa saja yang diibadahi itu batil semua. Nggak ada yang benar. Itu dalam surat Al-Hajj, itulah keterangan dari kenapa kita tidak mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu tadi. Karena di bumi ini bukan Allah saja yang diibadahi, banyak kebatilan-kebatilan. Orang-orang yang menyembah kebatilan. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.